Oke, dan setelah ngebahas soal si Messi, kali ini gue bakalan ngebahas soal Jack Grealish. Udah resmi dia ke Manchester City, namun belum dikabarkan apakah emang transfer fee ataupun bayaran dari transfernya 100 juta. Belum ada pernyataan resmi, walaupun memang rumornya emang udah hampir pasti bayarannya segitu sih. Dan gue bakalan ngebahas apakah worth it atau enggak Manchester City ngebeli seorang Jack Grealish. Kita akan lihat. Belum ada sih, dan dia actually bakalan makai nomor 10. Kayaknya sebelumnya si Aguero yang make kan. Jadi menurut gue aduh, ini kok over. Gue emang gak nonton match Aston Villa sih sebelumnya, bahkan gak pernah sama sekali. Gak pernah ngelihat si Jack Grealish. Namun gue dengar dia skillful sih. Dan untuk yang nyebut skillful but no vision, gue yakin dia salah, karena bisa kita lihat di Euro kemarin Jack Grealish ngeciptain berapa assist dia. Terbukti dia punya visi kan, ngeciptain assist. Bahkan gue ingat banget pas golnya si Sterling, dia dari sisi kanan. Dan ini pemain bagus, namun menurut gue, ya kita akan bahas, menurut gue dia nggak pantas dihargain 100 juta pak. Udah overpriced banget sih. Dan ya gue akan ngebahas sih beberapa faktor kenapa dia nggak pantas sama sekali. Pertama, dia mainnya di klub Aston Villa pak. Jadi kenapa dia mencolok adalah karena pemain di sekitar dia jelek. Jadi dia jadi sorotan karena dia bagus sendirian. Dan misalkan kita bisa bandingin, misalkan dia bakalan main di City nantinya, gue nggak yakin sih kalau dia bakalan mencolok sih. Bahkan di Inggris, main di Inggris pun jadi sering masuk dari bangku cadangan kan. Dan itu pun mungkin gue rasa Southgate bikin kayak gitu karena si Grealish ini versatile juga, bisa main di beberapa posisi. Dia bisa main di attacking midfielder dan juga bisa main di winger. Dan gue rasa dia seorang pencetak assist yang bagus sih. Dan untuk 100 juta big no untuk harga 100 juta yang cukup gila sih. Apalagi di masa corona yang kayak gini, si Aston Villa bakalan untung besar banget dan gak bakalan kerugian kayaknya menurut gue, karena Grealish ya entahlah. Ini bisa juga karena ada faktor dari media Inggris yang terkesan sering melebih-lebihkan ataupun over proud dari pemain-pemain asli dari Inggris ataupun bahkan pemain yang main di Liga Inggris. Jadinya harganya mahal-mahal terus kan. Tapi ya kecuali Maguire mahal tapi worth it. Dia mainnya bagus banget pak. Lihat aja di Euro kemarin, dia salah satu pemain yang cukup berperan penting dalam defense dari Inggris, yang bahkan minim kebobolan sejauh sampai ke final. Dan ya sejauh 2 tahun ini gue rasa dia walaupun banyak blunder ya, cukup worth it dihargai seharga 80 juta dengan bisa dibilang pemain termahal asal Inggris yang pernah ada dengan harga segitu. Juga baru-baru juga sih Jadon Sancho, harganya juga gue lupa sih berapa, namun kayaknya dia dikatain sebagai winger termahal Inggris. Jadi ini agak sedikit aneh sih, maksudnya dia bahkan di Inggris di timnas jadi cadangan doang pak. Ini orang mungkin di Dortmund bagus karena Bundesliga kan. Di Inggris kelihatan banget gak perform sama sekali pas dia dimainin pak. Pas dia gak gantiin si Saka, pas si Saka cedera di latihan apa, gue lupa lawan siapa. Jadi ini agak ngaco sih sumpah. Dan untuk Jack Grealish menurut gue dihargai 50 juta aja udah syukur banget harusnya. Tapi ya dengan segala bombardir sana sini ya, pastinya City juga gak mikirin juga soal uang, soal finance mereka, soal transfer fee yang penting mereka dapat. Apalagi mereka udah kehilangan striker
yang cukup penting, dan juga sosok yang mungkin dirindukan yaitu kayak tipikal mainnya kayak David Silva yang bisa cetak gol dan juga bisa assist. Dan menurut gue mereka bakalan buat itu ke Grealish sih untuk gantiin si Silva. Ya, untuk gantiin si Silva sebagai mungkin yang kayak tadi gue bilang, pencetak gol sekaligus pencetak assist. Dan juga misalnya kayak siapa lagi ya, Aguero kan udah pergi, dan gue rasa Kane bakalan merapat karena udah nggak ada striker sama sekali pak, sumpah. Masa kita ataupun City bakalan pakai si Gabriel Jesus sendirian sepanjang musim? Kan nggak mungkin kan, soalnya mereka makainya false nine. Dan untuk bermain di Premier League agak susah pakai false nine, karena bahkan si Firmino itu dia masih striker murni juga pak, cuma strateginya diubah jadi false nine. Sementara misalnya kayak Bernardo Silva dimainin di false nine, kan itu bukan striker, posisi striker tengah itu kan bukan posisinya. Jadi menurut gue cukup useless. Mending beli Harry Kane. Dan untuk Messi gue juga nggak tahu apakah dia bakalan ngerapat ke City, dan kalaupun dia ngerapat nggak mungkin juga dia jadi striker sih, karena Messi itu kalau bukan winger dia attacking midfielder, dan yang paling cocok saat ini di usianya saat ini sih jadi attacking midfielder. Dan ya agak sedikit bingung sih gue mau ngungkapinnya gimana, karena pastinya kita squad dari City udah bagus sih, bahkan tanpa kontribusi yang besar dari seorang Aguero mereka bisa ke final dari Champions League dan bahkan masih bisa juarain Liga. Mungkin yang masalahnya mungkin Grealish bakalan ditaruh di mana, ini yang jadi masalah karena ada si Kevin De Bruyne pak, pastinya playmaker, dan gak mungkin sih Grealish dihargain 100 juta terus dia dari bangku cadangan doang sih, harusnya jadi starter. Dan yang menjadi permasalahan adalah dia main di mana. Gue yakin banget di kiri itu ada Gabriel Jesus, dan Jesus mungkin bisa main di kanan tapi dominannya dia di posisinya di kiri pak. Raheem Sterling. Dan untuk si Jack Grealish, gue rasa dia lebih prefer ke kanan sih kalau jadi winger. Ke kiri. Jadi entahlah apakah mungkin Pep maunya si Grealish kiri, Raheem Sterling kanan. Terus untuk dia jadi attacking midfielder, mungkin dia sering jadi attacking midfielder di Aston Villa, tapi di City ada si Kevin De Bruyne pak. Gak mungkin dia gantiin si De Bruyne, kecuali mungkin Pep mau mainnya dengan 2 attacking midfielder, 2 playmaker, yang agak sedikit beresiko karena itu formasi itu bisa dibilang ultra ofensif, terlalu menyerang dengan meninggalkan mungkin 3 back dengan misalnya 3-3-2-1. Tuh matematika gue agak sedikit kacau sih. Ya 4 back harusnya, 4 back, nggak mungkin mereka main 3 back kan. Pokoknya main, karena masih ada si Kyle Walker. Kalau mereka main kayak gitu dengan formasi misalnya 2 attacking midfielder bakalan 4-3-2-3. 4-1-2-3 pak. Jadi gak mungkin banget sih uselessin banyak sekali midfielder yang berbakat di mereka hanya untuk main kayak gitu dengan meninggalkan misalkan 1 midfielder ataupun 1 defensive midfielder. Jadi menurut gue agak sedikit janggal dan juga bisa dibilang membingungkan strategi yang kayak gimana, kecuali memang si Pep tiba-tiba mau si Grealish jadi false nine, yang menurut gue agak susah sih karena dia tipikalnya pemainnya dari belakang striker ataupun dari sayap. Jadi bakal menarik menurut gue bakalan coba untuk breakdown gimana formasinya mungkin di simulasi PES, mungkin akan gue adain mungkin soon juga, sama kayak si Messi bakalan kemana. Gue bakalan pakai si Messi dan juga bakalan minta transfer ke Barcelona mungkin di Become a Legend fiturnya.
Jadi ya, tunggu aja, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Komen pendapat kalian kayak gimana sama si Grealish, apakah worth it ataupun overpriced, sama yang kayak gue pikir dia overpriced, dan juga bakalan kayak gimana dia di Manchester City, kayak gimana formasi dan juga taktiknya akan digunakan sama si Pep. Jadi ya, silahkan komen juga berpendapat. Terima kasih, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan goodbye.